Masa lalu yang menghancurkan cinta. Masa lalu yang menghancurkan cinta mengisahkan perjalanan hidup Maya, seorang wanita yang terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan dan penyesalan. Setelah bertahun-tahun menemani suaminya, Farhan, yang selalu terobsesi dengan masa lalunya dan seringkali mengabaikan keluarganya, Maya merasa dirinya terperangkap dalam kebahagiaan yang semu. Farhan, yang selalu membohonginya tentang banyak hal, akhirnya membuat Maya menghadapi kenyataan pahit. Ia tak lagi bisa bertahan dalam hubungan yang penuh ketidakjujuran. Dengan keberanian yang tumbuh dari penderitaan, Maya memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya demi kebahagiaan dirinya dan anak-anaknya. Di tengah perjalanan ini, ia menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, belajar untuk memaafkan, dan akhirnya berdamai dengan masa lalu. Meski Farhan mencoba untuk memperbaiki kesalahannya, Maya tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Dengan perjuangan dan tekad yang kuat, Maya mulai membangun hidup baru yang lebih baik, bersama anak-anaknya. Di akhir cerita, Maya menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk bangkit, memaafkan, dan melanjutkan hidup dengan hati yang lebih kuat. Cerita ini mengajak pembaca untuk merenung, bahwa kadang-kadang melepaskan adalah cara terbaik untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Cerita ini penuh dengan konflik batin, pengorbanan, dan pelajaran tentang cinta yang sejati. Jangan lewatkan perjalanan emosional yang penuh dengan kejutan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita yang akan menginspirasi dan menyentuh hati Anda. Keheningan yang menyakitkan. Maya duduk di sudut ruang tamu, memandangi Farhan yang sedang asyik dengan ponselnya. Mereka baru saja pulang dari makan malam bersama anak-anak, namun suasana sepi dan canggung. Farhan, suaminya, yang biasanya penuh perhatian dan ceria, kini terdiam dan lebih memilih fokus pada ponselnya. Maya bisa merasakan ada yang tidak beres. Perasaan curiga yang selama ini ia coba tangkis kini muncul kembali, tak terbendung. Maya sudah lama tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Perubahan sikap Farhan terasa jelas. Dulu, mereka selalu berbicara tentang segalanya, merencanakan masa depan, dan saling mendukung. Tapi kini, komunikasi di antara mereka semakin menipis. Farhan yang dulunya selalu berbagi cerita tentang pekerjaannya, kini lebih banyak menyimpan segala sesuatunya sendiri. Farhan, ada yang ingin kita bicarakan? Maya akhirnya bertanya, meski suaranya terasa berat. Farhan terkejut dan menoleh. Apa maksudmu? Dari tadi kamu diam saja. Ada yang mengganggumu? Maya bertanya, matanya tak lepas dari wajah suaminya. Farhan terdiam sejenak, kemudian menghela napas panjang. Aku hanya lelah, jawabnya dengan suara pelan. Maya tahu itu bukan jawaban yang sebenarnya. Ia merasakan adanya jarak yang semakin besar di antara mereka. Di luar sana, kehidupan mereka terlihat sempurna. Mereka memiliki rumah yang indah, 2 anak yang ceria, dan semua yang mereka butuhkan. Namun, jauh di dalam hati Maya, ia merasa ada yang hilang. Kebohongan yang semakin dalam. Pagi itu, Maya bangun lebih awal seperti biasa. Anaknya, Siti dan Bimo, sedang tidur dengan nyenyak di kamar mereka. Maya pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan, berharap bisa memulai hari dengan baik. Namun, hatinya gelisah.
Farhan masih belum kembali ke rumah sejak tadi malam. Semalam, setelah makan malam, dia bilang ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi Maya tahu itu hanya alasan. Sudah beberapa minggu terakhir, Farhan mulai sering pulang larut malam. Bahkan, beberapa kali Maya menemukan ponsel suaminya yang tergeletak di meja tanpa kunci layar, tapi ia tidak pernah berani melihatnya. Ia ingin mempercayai Farhan, tetapi entah kenapa, rasa curiga itu semakin sulit ia bendung. Farhan akhirnya pulang sekitar pukul 10 pagi. Matanya terlihat lelah, dan wajahnya tampak lebih murung dari biasanya. Maya memandanginya dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya? Maya, Farhan memulai, suaranya rendah. Aku tahu aku banyak berubah akhir-akhir ini. Aku minta maaf. Maya menatapnya tajam. Kamu sudah berubah, Farhan. Tapi bukan karena pekerjaanmu atau kesibukanmu. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku, bukan? Farhan terdiam. Maya merasakan hatinya semakin sakit. Ia sudah tahu bahwa jawabannya akan memukulnya. Namun, ia harus tahu. Ada apa, Farhan? Maya memaksa. Aku bertemu dengan seseorang dari masa laluku, Maya. Jawab Farhan, akhirnya mengungkapkan sebagian dari apa yang ada di pikirannya. Dia muncul kembali dan aku merasa bingung dengan perasaanku. Maya merasa dunia seperti berhenti sejenak. Maksudmu, kamu sedang berhubungan dengan dia? Bahkan setelah semuanya yang kita lalui bersama. Farhan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Maya. Aku tidak tahu, Maya. Aku tidak bisa menjelaskan perasaanku. Aku minta maaf, tapi aku merasa terjebak. Terjebak. Maya berkata dengan nada yang mulai meninggi. Terjebak di mana? Apa kamu pikir aku tidak cukup ada untukmu? Farhan tidak bisa menjawab. Maya merasakan perasaan kesedihan yang mendalam. Ia sudah memberi semua yang dia punya untuk keluarganya, tetapi suaminya malah memilih untuk meragukan mereka. Masa lalu yang menuntut. Hari-hari berlalu, dan Maya berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang semakin terasa berat. Farhan semakin menjauh, dan setiap kali mereka berbicara, Maya hanya merasa seperti berada di ujung jurang. Mereka sudah mulai jarang berkomunikasi dengan baik, dan hubungan mereka terasa semakin renggang. Di lain pihak, Farhan merasa dihantui oleh perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Diana, wanita dari masa lalunya, kembali muncul dalam hidupnya setelah bertahun-tahun. Mereka pernah memiliki hubungan yang penuh dengan kenangan, dan meskipun Farhan tahu ia sudah berkomitmen pada Maya, perasaan itu sulit untuk dibuang begitu saja. Di sebuah kafe tempat mereka biasa bertemu, Diana mengungkapkan bahwa ia masih memiliki perasaan untuk Farhan. Ia masih mengingat momen-momen indah bersama Farhan, dan itu membuat Farhan tergoda untuk kembali mengenang masa lalu mereka. Tapi, di sisi lain, dia juga tahu bahwa ia memiliki keluarga yang mencintainya, terutama Maya. Farhan terjebak antara dua dunia, masa lalu yang penuh kenangan indah dengan Diana, dan masa depan yang harus ia jalani bersama Maya dan anak-anaknya. Setiap kali ia melihat Maya, ia merasa bersalah. Namun kenangan indah bersama Diana terus menghantui pikirannya. Namun, semakin lama Farhan menyadari bahwa kebohongan yang ia buat semakin besar dan semakin sulit untuk dipertahankan. Keputusan harus segera diambil. Apakah dia akan melanjutkan hidup dengan Maya dan anak-anaknya,
Ataukah ia akan memilih untuk kembali ke dalam pelukan masa lalunya, mengorbankan segalanya? Keputusan yang sulit. Malam itu, setelah percakapan penuh ketegangan dan keheningan yang menggantung di udara, Maya berbaring di ranjang mereka yang terasa asing. Farhan tidur di sampingnya, namun jarak di antara mereka begitu lebar. Maya memandangi siluet suaminya di bawah cahaya temaram, seolah berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa perasaan itu bisa datang begitu mendalam, menghapus kebahagiaan yang mereka bangun bersama bertahun-tahun? Farhan pun tidak tidur nyenyak. Meski matanya tertutup rapat, pikirannya terus berputar. Percakapan dengan Maya tadi begitu menguras energi, dan jauh di dalam hatinya, ia merasa bersalah. Namun, ada juga perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Perasaan yang mengganggunya setiap kali ia berhadapan dengan kenyataan bahwa Diana telah kembali ke dalam hidupnya. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk pergi ke taman dengan anak-anaknya. Mereka berjalan-jalan sambil menikmati udara segar. Maya tahu, ia perlu menjernihkan pikirannya, meski ia tak bisa menghilangkan bayangan Farhan yang terus mengganggu. Anaknya, Siti dan Bimo, terlihat riang bermain di taman, tanpa mengetahui gejolak yang terjadi di dalam hati ibunya. Namun, di tengah kebahagiaan anak-anak yang tak terbendung, Maya merasa terasing. Ia tahu, ia harus membuat keputusan, namun keputusan itu terasa sangat sulit. Haruskah ia terus berjuang bersama Farhan yang kini mulai tampak lebih asing? Atau akankah ia menyerah pada perasaan yang sudah mulai memudar? Jalan yang terpisah. Maya berdiri di dapur. Tangannya sibuk menyiapkan makan malam. Siti dan Bimo sudah duduk di meja makan, menunggu makanan, sementara Farhan masih belum pulang. Maya menatap jam dinding. Sudah hampir pukul 7 malam, dan seharusnya Farhan sudah pulang sejak setengah jam yang lalu. Biasanya, dia pulang lebih awal dan makan malam bersama keluarga. Namun, hari ini tampaknya berbeda. Anak-anaknya terlihat ceria, bercerita tentang sekolah dan teman-temannya. Namun Maya merasa ada yang kurang. Kebahagiaan mereka terasa semu, seperti ada bayangan gelap yang mengintai di balik kebersamaan itu. Maya berusaha untuk tersenyum dan mendengarkan cerita mereka, meski hatinya terus tergerus oleh rasa cemas. Ketika makanan sudah disajikan, Farhan akhirnya pulang. Wajahnya tampak kusam, dan matanya terlihat lelah. Maya berusaha untuk tidak menunjukkan kekesalannya. Ia tahu, berbicara sekarang tidak akan membawa banyak hasil. Namun, rasa frustasi itu semakin menumpuk di hatinya. Maya, maaf aku terlambat. Ada rapat yang berlangsung lebih lama dari yang aku kira, ujar Farhan dengan suara yang terdengar datar. Maya hanya mengangguk, mencoba untuk tidak terlalu banyak bertanya. Namun, dalam hatinya, dia tahu bahwa ini bukan masalah pekerjaan lagi. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang lebih sulit untuk dijelaskan. Anak-anak makan dengan lahap, tapi Maya bisa merasakan ketegangan di udara. Dia bisa melihat betapa Farhan terlihat tidak tertarik dengan suasana makan malam mereka. Setiap kali dia mencoba memulai percakapan, Farhan hanya memberikan jawaban singkat dan tidak terdengar antusias. Maya tahu, dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk berbicara tentang masalah ini. Namun, semakin lama, perasaan itu semakin sulit untuk ditahan. Setelah makan malam, anak-anak pergi ke kamar mereka, meninggalkan Maya dan Farhan berdua di ruang tamu. Maya memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Dia merasa sudah cukup sabar, tetapi kebohongan Farhan semakin jelas terlihat.
Dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Farhan, kita perlu bicara, kata Maya, memecah keheningan. Farhan menoleh. Matanya penuh kelelahan. Apa yang kamu mau bicarakan lagi, Maya? Aku sudah cukup mendengar alasanmu yang selalu sama. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, jawab Maya dengan suara tegas. Kamu bilang ini soal pekerjaan, tapi aku tahu itu tidak benar. Kamu berubah. Kamu tidak lagi menjadi suami yang dulu aku kenal. Farhan terdiam sejenak. Matanya menunduk. Tidak bisa menatap Maya langsung. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya pelan, suara penuh penyesalan. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu. Maya merasa hatinya semakin pedih. Suaminya yang dulu begitu penuh cinta kini tidak lebih dari bayangan dari orang yang sama. Perasaan yang mereka bangun bertahun-tahun lamanya kini terasa hampa, dihancurkan oleh kebohongan dan ketidaksetiaan. Jadi kamu memang benar-benar sudah melupakan kita, ya? Tanya Maya dengan nada yang hampir tak terdengar. Aku yang selalu ada, mendukungmu, menemanimu di masa sulit. Apa yang kurang dari aku? Farhan menelan ludah. Perasaan bersalah mulai muncul dalam dirinya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan itu. Bagaimana mungkin ia menjelaskan kepada Maya bahwa perasaan itu tidak bisa dikendalikan? Bahwa ia terperangkap dalam kenangan masa lalu, dalam bayang-bayang yang membuatnya lupa akan kenyataan hidupnya yang sebenarnya. Maya menghela napas panjang. Aku tidak akan terus hidup dengan kebohongan ini. Aku pantas mendapatkan lebih dari ini. Farhan, aku tidak bisa terus begini. Tidak bisa hidup dalam ketidakpastian. Farhan terdiam, merasa bingung dengan kata-kata Maya. Ia ingin meminta maaf, tapi entah bagaimana, kata-kata itu terasa seperti tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Maya sudah muak. Ia tahu, apapun yang terjadi, hidup mereka sudah tidak akan sama lagi. Kalau kamu tidak bisa membuat keputusan, aku akan membuat keputusan untuk kita, lanjut Maya dengan tegas. Aku akan pergi. Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari kehidupan yang penuh kebohongan. Farhan menatap Maya dengan mata kosong. Perasaannya hancur, tetapi ia juga tahu, inilah akibat dari tindakannya. Maya tidak akan bisa terus bertahan dalam hubungan yang seperti ini. Maya berjalan menuju pintu dan membuka kunci. Ia tidak tahu kemana langkahnya akan membawanya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Dia perlu mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tanpa harus terus menderita dalam hubungan yang semakin merenggang. Saat Maya melangkah keluar rumah, dia mendengar suara Farhan memanggil namanya, tetapi ia tidak menoleh. Perjalanan mereka berdua telah berakhir. Kini, Maya hanya ingin menemukan jalan baru yang membawa kebahagiaan, meski harus melakukannya sendirian. Dengan bab ini, saya harap cerita ini menjadi lebih menarik dan emosional. Perubahan keputusan Maya untuk berpisah dengan Farhan menunjukkan bahwa dia mulai menghargai dirinya sendiri, dan akhirnya tidak mau terus hidup dalam kebohongan. Pengakuan yang terlambat. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa seperti mimpi buruk bagi Farhan. Kehilangan Maya, istri yang selama ini selalu setia mendampinginya, membuat hatinya terperangkap dalam kekosongan. Setiap pagi, ia merasa hampa, seakan ada bagian dirinya yang hilang. Anak-anak, yang selalu ceria dan penuh energi, kini terlihat semakin cemas. Mereka tidak mengerti mengapa ibunya pergi, dan Farhan tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi ini kepada mereka.
Di kantor, Farhan berusaha terlihat sibuk, namun pikirannya terus tertuju pada rumah yang sekarang terasa kosong. Ia merindukan Maya, suara tawa kecilnya, tatapan mata yang selalu penuh perhatian, dan tangan lembut yang selalu siap menghapus kekhawatirannya. Namun, jauh di dalam hatinya, Farhan tahu bahwa semuanya terlambat. Maya sudah mengambil langkah yang tidak bisa dia balikan. Sementara itu, di rumah orang tuanya, Maya mencoba untuk mengumpulkan kekuatan. Dia merasa lega karena telah membuat keputusan untuk meninggalkan Farhan, meski rasa sakit itu masih ada di dalam hatinya. Maya tahu bahwa langkah ini adalah yang terbaik untuknya, meskipun terasa seperti kehilangan yang sangat besar. Anak-anak sudah mulai bisa menerima situasi ini, meski dengan hati yang penuh tanya. Siti, sang anak pertama, lebih banyak diam akhir-akhir ini. Maya tidak ingin memaksanya berbicara, tetapi dia tahu Siti sedang berjuang untuk memahami apa yang terjadi. Bimo, yang lebih muda, tidak begitu memahami, tetapi ia mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk terjadi di rumah. Maya berusaha memberikan penjelasan yang sesuai dengan usia mereka, meskipun hati Maya sendiri terluka. Pada suatu sore, Farhan datang ke rumah orang tua Maya. Dia membawa bunga dan sebuah kotak kecil, yang terlihat seperti hadiah. Ketika Maya membukakan pintu, Farhan langsung menghadapnya dengan wajah yang terlihat penuh penyesalan. "Maya, aku tahu aku sudah banyak berbuat salah," kata Farhan. Suaranya terdengar cemas dan penuh penyesalan. "Aku tahu aku telah menyakiti hati kamu, dan aku tidak tahu harus mulai dari mana." Maya memandang Farhan dengan tatapan dingin. Rasa sakit yang dia rasakan dalam hati seakan-akan membeku, dan Maya tidak tahu apakah dia siap untuk mendengar penjelasan Farhan. "Apa yang bisa kamu katakan sekarang, Farhan? Apa yang bisa membuat semuanya menjadi lebih baik setelah apa yang kamu lakukan?" tanya Maya. Suaranya agak parau karena menahan emosi yang semakin menumpuk. Farhan terdiam sejenak. "Aku tahu tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tidak bisa memperbaiki semua kesalahanku, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal sudah melupakan kamu dan keluarga kita, menempatkan masa laluku lebih penting daripada kita." Maya menatap Farhan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Farhan, aku sudah lama melihat kebohongan itu. Aku sudah lama merasa diabaikan. Aku yang selalu mendampingimu, menemanimu melewati segala kesulitan. Tapi, kamu malah sibuk dengan bayangan masa lalu." Farhan menunduk, tidak sanggup menatap Maya. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjebak begitu dalam. Aku tidak tahu kapan aku mulai melupakanmu, tapi yang pasti, aku salah." "Bukan hanya salah, Farhan," Maya berkata dengan suara bergetar. "Kamu telah merusak semuanya. Kebohongan, ketidakpedulianmu, semua itu menghancurkan hati aku. Aku merasa tidak dihargai sama sekali. Kamu tidak pernah tahu betapa sakitnya menjadi bagian dari hidupmu yang sudah tidak penting lagi." Farhan merasa sesak di dadanya. Ia ingin sekali mengatakan bahwa ia masih mencintai Maya, bahwa ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi kata-kata itu terasa tidak cukup. "Aku sangat mencintaimu, Maya," katanya dengan suara pelan, namun tulus. "Aku tidak tahu bagaimana bisa mengembalikan semuanya. Aku ingin kita mulai dari awal, jika kamu masih memberiku kesempatan." Maya terdiam. Kata-kata Farhan seakan berputar-putar di kepalanya. Satu sisi dari dirinya ingin memberi kesempatan,
ingin memperbaiki semuanya demi anak-anak mereka. Namun, sisi lainnya sudah terlalu lelah untuk terus berharap. Aku sudah tidak bisa, Farhan, jawab Maya akhirnya, suara penuh kepasrahan. Aku telah memberikan segalanya. Aku sudah lelah menjadi wanita yang selalu memaafkan, yang selalu berusaha mempertahankan keluarga ini, meski terus-menerus dihancurkan oleh kebohonganmu. Air mata mulai mengalir di wajah Maya, namun ia tetap berdiri tegak, menunjukkan bahwa kali ini dia tidak akan mundur. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian lagi. Aku harus pergi dan menemukan kebahagiaanku sendiri. Farhan ingin mendekat, namun Maya melangkah mundur, menjauhkan dirinya dari suaminya yang tampaknya masih terjebak dalam penyesalan. Ia tahu, meski Farhan berjanji untuk berubah, Maya sudah tidak bisa lagi mempercayainya. Keputusan itu sudah diambil, dan Maya merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat. Farhan menundukkan kepala, merasa sangat kehilangan. Ia tahu, ia telah merusak segalanya, dan penyesalan itu datang terlalu terlambat. Sebelum pergi, Maya berkata dengan tegas, "Aku akan tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak kita, meski kita sudah tidak bersama lagi. Itu janji saya, Farhan." Farhan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan langkah berat, Maya meninggalkan Farhan di depan rumah orang tuanya. Meski hatinya penuh perasaan yang tak terungkapkan, dia tahu satu hal, keputusan ini adalah awal dari hidup baru yang lebih baik. Farhan harus belajar dari kesalahannya, dan Maya harus menemukan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Bab ini menambah kedalaman konflik batin antara Maya dan Farhan, memperlihatkan penyesalan Farhan yang datang terlambat, dan keputusan Maya yang mantap untuk tidak kembali. Pencarian arti kehidupan baru. Hari-hari berlalu dengan lambat setelah perpisahan itu. Maya merasa kehidupannya kini terpecah antara dua dunia. Dunia yang lama, penuh dengan kenangan bersama Farhan dan anak-anak, dan dunia baru yang mulai ia bangun, penuh dengan tantangan namun juga kesempatan untuk menyembuhkan luka. Di pagi hari yang cerah, Maya duduk di teras rumah orang tuanya, menikmati secangkir teh sambil memandangi anak-anaknya yang sedang bermain di halaman. Siti dan Bimo tampak lebih ceria, meskipun masih ada perasaan kehilangan yang membayangi mereka. Namun, Maya tahu, mereka mulai terbiasa dengan perubahan ini. Maya merasakan bahwa dengan setiap hari yang berlalu, hatinya mulai lebih tenang, meskipun luka itu masih terasa. Di sisi lain, Farhan terus berjuang untuk mencari arti hidupnya setelah kehilangan Maya. Ia merasa terperangkap dalam penyesalan, dan meskipun ia berusaha memperbaiki dirinya, ada perasaan hampa yang terus mengikutinya. Kehilangan Maya bukan hanya tentang kehilangan istri, tetapi juga kehilangan arah dalam hidup. Setiap kali ia mencoba untuk melangkah maju, bayangan masa lalu yang penuh kebohongan dan penyesalan selalu menghantui. Suatu malam, Farhan duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarganya di dinding. Ia merindukan kehangatan rumah tangga mereka, tawa anak-anaknya, dan bahkan tatapan mata Maya yang selalu penuh perhatian. Namun, ia tahu bahwa semua itu tidak akan kembali. Maya sudah tidak mau kembali kepadanya, dan ia harus belajar untuk menerima kenyataan pahit itu. Farhan tahu, untuk bisa melangkah maju, ia harus mengatasi dirinya sendiri terlebih dahulu. Ia memutuskan untuk mengikuti sesi konseling, berharap bisa menemukan kedamaian dan pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Ia tidak ingin terus hidup dalam penyesalan dan bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Sementara itu, Maya mulai menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari.
Ia mulai fokus pada pekerjaannya yang dulu sempat tertunda karena selalu mengutamakan keluarga. Sebagai seorang desainer interior, Maya memutuskan untuk membuka usaha sendiri, sesuatu yang selalu ia impikan namun belum sempat ia wujudkan karena sibuk dengan kehidupan rumah tangga. Kini, dengan dukungan orang tua dan teman-temannya, Maya merasa memiliki kendali atas hidupnya kembali. Siti, meskipun terlihat lebih ceria, mulai menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk kembali bersama ayahnya. Ia sering berbicara tentang Farhan dengan rindu, mengingat masa-masa ketika mereka masih lengkap sebagai keluarga. Maya tahu bahwa anak-anaknya masih mencintai Farhan, namun ia juga tahu bahwa tidak mudah untuk kembali ke kehidupan yang penuh kebohongan itu. Pada suatu sore yang panas, Maya sedang duduk di kafe bersama temannya, Ika, ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu adalah pesan dari Farhan. "Maya, aku ingin berbicara denganmu. Aku tahu aku sudah banyak berbuat salah, tetapi aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa berubah." Maya menatap pesan itu sejenak. Hatinya teraduk-aduk. Ia tahu bahwa Farhan masih mencintainya, namun dia juga tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup. Maya memutuskan untuk membalas, "Farhan, aku menghargai niatmu untuk berubah. Tapi, aku harus berkata jujur. Aku sudah terlalu terluka. Aku perlu waktu untuk benar-benar menyembuhkan diri dan membangun hidupku kembali." Maya meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela kafe. Ia merasa lega bisa menjawab dengan jujur, meskipun hatinya masih terasa berat. Ia tahu, ini adalah bagian dari proses penyembuhan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya. Beberapa minggu kemudian, Maya mulai merasa lebih stabil. Bisnis desain interiornya berjalan lancar, dan ia mulai merasa seperti dirinya yang dulu, penuh energi dan semangat untuk mengejar impian-impian yang tertunda. Di sisi lain, Farhan juga terus berjuang dengan proses perubahannya. Ia mulai belajar untuk lebih mendengarkan diri sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Di rumah orang tuanya, Maya duduk bersama anak-anak di ruang tamu, berbincang tentang masa depan mereka. Siti mulai menunjukkan minat untuk melanjutkan pendidikannya di luar kota, dan Maya mendukung penuh keputusannya. Bimo, meskipun masih muda, mulai menunjukkan minat dalam seni dan desain, hal yang selama ini Maya cintai. "Mama," Siti berkata sambil tersenyum, "aku berharap suatu hari nanti kita bisa kembali menjadi keluarga yang bahagia seperti dulu." Maya menatap anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. "Aku juga berharap begitu, Siti. Tapi kita harus belajar untuk bahagia dengan diri kita sendiri terlebih dahulu." Anak-anak Maya sudah mulai menerima kenyataan bahwa hidup mereka akan berbeda, dan Maya tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Namun, satu hal yang pasti, ia telah menemukan kembali dirinya, dan itu adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Bab ini menyoroti perjalanan Maya yang mulai menemukan kembali kebahagiaannya setelah perpisahan, sementara Farhan berusaha untuk berubah. Perpisahan ini membawa mereka menuju jalan yang berbeda, namun mereka mulai menemukan arti dari kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat. Titik balik yang tak terduga. Hari-hari terus berjalan, dan meskipun Maya sudah merasa lebih kuat dan tegar, tak bisa dipungkiri bahwa bayang-bayang masa lalu seringkali datang mengganggu. Di balik kesuksesan bisnisnya, ada kekosongan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terluka. Namun, Maya tahu bahwa ia telah memulai perjalanan yang benar, walaupun perjalanan itu tidak mudah. Pada suatu hari, saat Maya sedang merapikan ruang tamu di kantor barunya,
Sebuah kejadian tak terduga membuat seluruh perasaannya berubah. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Farhan masuk lagi. Kali ini, pesannya jauh lebih sederhana dan langsung. Maya, aku akan melakukan sesuatu yang besar. Aku harap kamu bisa mendengarku. Maya merasa ragu, tapi ada dorongan untuk mengetahui lebih jauh. Setelah beberapa detik berpikir, ia memutuskan untuk membalas. Apa yang kamu maksud, Farhan? Beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar lagi. Farhan mengirimkan link artikel yang memuat tentang peluncuran sebuah proyek besar yang ia ikuti. Sebuah kampanye sosial untuk mendukung perubahan sosial melalui pendidikan dan pemberdayaan perempuan di daerah-daerah miskin. Di bawah proyek itu, Farhan menjadi salah satu donatur terbesar dan akan menjadi pembicara utama dalam acara peluncuran kampanye tersebut. Maya terdiam sejenak, membaca ulang artikel itu beberapa kali. Farhan menjadi bagian dari sebuah gerakan sosial? Itu adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di masa lalu, Farhan adalah seseorang yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Namun, jika ini benar, maka ada perubahan yang nyata. Apakah ini benar-benar kamu, Farhan? Maya bertanya dalam pesan balasannya. Farhan membalas dengan cepat. Iya, Maya. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Dan aku ingin memperbaikinya. Aku tahu tidak ada yang bisa menghapus apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa mengubah hidup orang lain, bahkan jika itu tidak dapat mengubah masa lalu kita. Maya membaca pesan itu berkali-kali. Ada campuran rasa terkejut dan skeptis dalam dirinya. Namun, di sisi lain, ada rasa lega yang mulai muncul. Dia tahu ini bukanlah untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang yang membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, Maya mulai belajar bahwa perubahan tidak selalu datang dengan cara yang mudah, dan tidak semua hal harus tentang dirinya. Di sisi lain, Farhan merasakan beban berat yang selama ini dipikulnya mulai sedikit terangkat. Peluncuran kampanye sosial yang ia ikuti adalah titik balik bagi dirinya untuk membuktikan bahwa ia bisa berbuat lebih baik. Dalam proses itu, Farhan mulai menyadari bahwa dia tak bisa terus melarikan diri dari kenyataan atau penyesalan. Kampanye ini tidak hanya untuk membantu orang lain, tetapi juga sebagai cara untuk menebus kesalahan-kesalahan besar dalam hidupnya. Farhan teringat akan Maya, tentang bagaimana ia dulu selalu ada untuknya meskipun dalam keadaan sulit. Kini, ia mulai memahami bahwa kesalahan besar yang ia buat bukan hanya sekedar perselingkuhan atau kebohongan, tapi bagaimana ia mengabaikan orang yang selalu mendukungnya. Namun, ia sadar bahwa untuk mendapatkan kesempatan kembali, ia harus membuktikan lebih dari sekedar kata-kata. Proyek sosial ini menjadi caranya untuk membuktikan bahwa dia bisa berubah, meskipun tidak ada jaminan bahwa Maya akan melihatnya dengan cara yang sama lagi. Beberapa hari kemudian, Farhan mengundang Maya untuk hadir di acara peluncuran kampanye tersebut. Dengan hati yang masih bimbang, Maya akhirnya memutuskan untuk datang, tidak untuk Farhan, tetapi untuk melihat apakah perubahan yang ia dengar benar-benar nyata. Maya tahu, ia perlu melangkah maju, dan kadang-kadang langkah maju itu memerlukan keberanian untuk melihat kembali ke masa lalu. Acara itu digelar di sebuah hotel besar, dan suasananya penuh dengan orang-orang yang peduli terhadap tujuan mulia tersebut. Maya datang sendirian, tanpa anak-anak, merasa sedikit canggung di tengah keramaian. Namun, saat ia melangkah masuk, matanya langsung tertuju pada Farhan yang berdiri di panggung, memberikan pidato penuh semangat. Ada perubahan dalam dirinya.
Bahkan dalam cara ia berbicara dan berdiri di depan orang banyak. Dia tidak tampak lagi seperti pria yang dulu, yang terjebak dalam kebohongan dan penyesalan. Setelah acara selesai, Farhan mendekat ke Maya. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan tulus. "Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku harap kamu bisa melihat bahwa aku berusaha untuk berubah." Maya menatapnya. Ada ketenangan di wajahnya. "Farhan, aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkanmu, atau apakah kita bisa kembali seperti dulu. Tapi aku bisa melihat bahwa kamu berubah. Itu sudah cukup untukku." Farhan mengangguk pelan, merasa ada sedikit harapan yang tumbuh dalam dirinya. Meskipun mereka belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, mereka berdua tahu bahwa perjalanan masing-masing masih jauh dari kata selesai. Saat Maya pulang ke rumah, anak-anak menyambutnya dengan tawa riang. Siti berbicara tentang masa depannya yang cerah, sementara Bimo menggambar sesuatu yang lucu di atas kertas. Maya tersenyum, merasa kedamaian kembali menyelimuti hidupnya. Namun, dalam hati Maya, ada satu hal yang kini ia pahami. Hidup ini bukan tentang kembali ke masa lalu, tetapi bagaimana menjalani hari ini dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk anak-anaknya. Perubahan itu bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah bab baru. Bab 8 ini membawa Maya dan Farhan pada titik balik penting dalam kehidupan mereka. Farhan mulai menunjukkan upaya nyata untuk berubah, dan Maya mulai merasakan bahwa perubahan yang lebih besar bisa terjadi, meskipun itu bukan untuk kembali bersama. Namun, keduanya tahu bahwa masa depan masih terbuka lebar bagi mereka masing-masing, dan mereka harus menemukan cara untuk membangun kehidupan baru. Menghadapi kenyataan yang tak terduga. Maya merasa ada perubahan dalam dirinya setelah hadir di acara peluncuran kampanye sosial yang digagas Farhan. Namun, meskipun dia merasa ada angin segar, ketenangan dalam dirinya tidak bertahan lama. Perasaan bercampur aduk itu tiba-tiba berubah menjadi keraguan yang tak terelakkan. Semua yang ia rasakan adalah kombinasi dari penyesalan, harapan, dan kebingungannya tentang langkah selanjutnya. Maya menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan menjalani rutinitas sehari-hari, bekerja, merawat anak-anak, dan mencoba mencari tahu apa yang sesungguhnya ia inginkan dari kehidupannya sekarang. Ada hal-hal yang mengganggu pikirannya, terutama Farhan, yang entah kenapa terus muncul dalam setiap sudut pikirannya, meski ia telah bertekad untuk melanjutkan hidup. Pada malam yang sepi, saat Maya sedang duduk di ruang tamu, ia membuka laptop dan membaca beberapa artikel tentang perubahan dan pemulihan. Namun, tiba-tiba teleponnya berdering, dan tampaknya ada panggilan masuk dari sebuah nomor yang tidak dikenal. Setelah ragu-ragu sejenak, ia memutuskan untuk mengangkatnya. "Selamat malam, Maya." Suara di ujung sana terdengar familiar. Itu adalah suara Farhan. Maya terdiam sejenak. Sejujurnya, ia sudah cukup lelah dengan pembicaraan tentang perubahan. Ia sudah mendengar kata-kata manis terlalu banyak, dan hatinya belum siap untuk kembali mendengarnya. Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang membuatnya tidak bisa sepenuhnya menutup hati untuk mendengarkan. "Maya, aku tahu mungkin kamu merasa bingung. Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak akan pernah meminta untuk kembali seperti dulu. Aku tahu aku sudah banyak melukaimu. Tapi aku merasa, jika kita bisa mulai dari awal, dari tempat yang benar, mungkin kita bisa menemukan cara baru untuk saling mendukung. Aku ingin menunjukkan pada kamu bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untuk kamu, meskipun aku tahu itu tidak mudah."
Maya menundukkan kepalanya, mencoba mencerna kata-kata Farhan. Kamu sudah terlambat, Farhan, jawab Maya. Suaranya pelan namun penuh ketegasan. Aku sudah terlalu banyak menderita karena kebohonganmu. Aku sudah terlalu lama memberi kesempatan, dan sekarang waktunya untuk fokus pada diriku sendiri dan anak-anak. Farhan terdiam sesaat, lalu ia kembali berbicara dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan. Aku tidak menginginkanmu kembali, Maya. Jika itu hanya akan membuatmu terluka lagi. Aku tahu aku tidak berhak untuk itu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan aku akan tetap berusaha untuk menjadi pria yang lebih baik. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin membuat masa depan ini berbeda. Maya merasa ada getaran di hatinya. Bagaimana bisa seseorang yang begitu mengecewakan dirinya sekarang berbicara dengan penuh penyesalan? Maya mencoba untuk menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa sedikit tersentuh oleh apa yang didengarnya, tapi perasaan itu segera diliputi oleh rasa takut dan waspada. Aku tidak tahu apakah itu cukup untuk mengubah segalanya, Farhan. Aku sudah terlalu jauh dari kamu, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan sakit hati. Tapi terima kasih karena telah berubah. Setelah beberapa detik hening, Farhan menjawab, Aku mengerti, Maya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sini, mendukung apapun keputusan yang kamu buat. Percakapan itu berakhir dengan Maya merasa sedikit lebih lega, namun masih ada banyak pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Dia tahu, meskipun Farhan berusaha berubah, itu tidak menghapus semua luka dan kenangan yang telah mereka bagikan. Maya sadar bahwa dia tidak bisa begitu saja melupakan apa yang sudah terjadi. Beberapa minggu kemudian, Maya mulai memfokuskan perhatian lebih besar pada bisnisnya. Ia ingin memastikan bahwa ia terus maju, meskipun ada masa lalu yang masih sering menghantuinya. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, keberadaan Farhan dalam hidupnya. Meskipun ia mencoba untuk mengabaikannya, jauh di dalam hatinya, Maya tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya melupakan orang yang pernah begitu berarti dalam hidupnya. Pagi itu, saat Maya sedang memeriksa laporan keuangan di kantornya, seseorang mengetuk pintu dengan ringan. Maya mengangkat pandangannya, dan di sana berdiri seorang pria, Farhan. Tampilannya lebih rapi, lebih dewasa, dan tidak seperti pria yang dulu sering membuatnya bingung. Maya merasa sedikit terkejut. Farhan, kenapa kamu datang ke sini? Tanya Maya, mencoba menjaga ketenangannya. Farhan menghela napas panjang. Aku ingin berbicara denganmu, Maya. Tidak tentang kita, bukan tentang hubungan yang sudah berakhir. Aku ingin berbicara tentang masa depan. Masa depan yang mungkin bisa kita jalani sebagai teman, tanpa ada pengaruh dari masa lalu. Maya merasakan hatinya sedikit tergerak, tetapi ia tahu bahwa kata-kata seperti itu masih terlalu dini untuk diterima. Farhan, aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Terlalu banyak yang harus diproses dalam diriku. Farhan mengangguk. Aku mengerti. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan tetap menghormati keputusanmu. Aku ingin jadi bagian dari perubahan positif dalam hidupku, dan aku ingin itu juga tercermin dalam hidup orang-orang yang pernah aku kecewakan. Maya merasa sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mungkin tidak semuanya tentang melupakan atau memberi kesempatan lagi pada Farhan.
Tapi mungkin ini saatnya untuk belajar mengikhlaskan dan memberi ruang bagi perubahan yang sebenarnya terjadi. Meskipun itu tidak lagi melibatkan dia dan Farhan dalam arti hubungan seperti dulu. Dengan langkah mantap, Maya mengangguk pelan. Kita akan lihat nanti. Farhan, aku perlu waktu, tapi aku akan berpikir tentang semuanya. Farhan pergi dengan hati yang penuh harapan. Sementara Maya menatap keluar jendela kantornya, memikirkan banyak hal. Begitu banyak yang telah berubah, dan begitu banyak pula yang harus ia hadapi. Namun, satu hal yang pasti, Maya tahu bahwa ia tidak akan lagi membiarkan masa lalu menguasai masa depannya. Waktu untuk fokus pada diri sendiri dan anak-anak adalah saat yang tepat. Bersama anak-anak, Maya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mereka adalah alasan terbesar mengapa ia harus melangkah maju, tanpa menoleh lagi ke belakang. Menemukan kedamaian yang baru. Setelah berbulan-bulan penuh dengan keraguan, keputusan, dan konflik batin, Maya akhirnya bisa merasakan kedamaian yang ia dambakan. Setiap langkah yang diambilnya kini terasa lebih ringan, meskipun bekas luka dari masa lalu masih tertinggal di hati. Tetapi, Maya tahu satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah lagi membiarkan hidupnya dikuasai oleh penyesalan atau kebohongan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Maya bersama anak-anaknya semakin solid. Mereka mulai beradaptasi dengan keadaan baru, kehidupan yang bebas dari drama, kebohongan, dan ketidakpastian. Maya semakin fokus pada perkembangan bisnisnya yang semakin berkembang, memberi peluang bagi dirinya untuk tidak hanya menjadi ibu yang baik, tetapi juga wanita mandiri yang kuat. Suatu pagi, Maya duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir kopi sambil menyaksikan anak-anaknya bermain di halaman. Suasana tenang itu membawa senyuman di wajahnya. Tidak ada lagi kegelisahan tentang masa depan, karena Maya tahu dia sudah membuat pilihan yang tepat. Hidupnya kini dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana, waktu bersama anak-anak, kebebasan untuk mengejar impian, dan yang lebih penting, kebebasan dari masa lalu yang selama ini mengikat. Suatu hari, di luar dugaan, Farhan datang lagi. Dia datang dengan langkah yang lebih mantap, lebih dewasa, dan lebih penuh kesadaran akan kesalahannya. Kali ini, bukan lagi untuk meminta maaf atau berharap bisa kembali. Farhan datang hanya untuk memberikan penutupan, bukan untuk mereka berdua, tetapi untuk dirinya sendiri dan untuk Maya. "Maya," kata Farhan pelan saat mereka duduk di teras yang sama. "Aku ingin berterima kasih padamu. Kamu telah menunjukkan padaku arti sebenarnya dari keberanian. Kamu mengajari aku bahwa hidup itu lebih dari sekadar memenuhi ekspektasi orang lain, atau berusaha mencari pelarian dari kesalahan. Kamu berjuang, kamu bangkit, dan kamu membuktikan bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri." Maya menatap Farhan, merasa ada kedamaian dalam hatinya. "Aku tidak ingin kita kembali, Farhan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah memaafkanmu. Memaafkanmu bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku bisa benar-benar melepaskan dan melanjutkan hidup." Farhan mengangguk dengan bijaksana. "Aku mengerti, Maya. Aku tahu aku tidak pantas untuk itu. Tapi terima kasih. Terima kasih karena telah memberi kesempatan untuk perubahan. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu." Ketika Farhan beranjak pergi, Maya merasa hati kecilnya lebih ringan. Keputusan untuk mengikhlaskan tidak pernah mudah, tapi pada saat ini, ia merasa telah menemukan kekuatan sejati, kekuatan untuk mengubah hidupnya, untuk melepaskan masa lalu,
dan untuk memberi ruang bagi masa depan yang penuh harapan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Maya memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan anak-anaknya di taman. Mereka duduk bersama di bawah pohon rindang, menikmati waktu berkualitas. Anak-anak Maya semakin tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Mereka tidak hanya mengagumi kekuatan ibunya, tetapi mereka juga menyadari betapa berharganya cinta dan perhatian yang telah diberikan kepada mereka selama ini. "Bu," kata Dika, anak tertuanya yang kini sudah berusia 15 tahun. "Kami tahu kamu kuat, dan kami bangga bisa jadi anak-anakmu. Kamu mengajari kami banyak hal, dan kami ingin menjadi seperti kamu, berani, mandiri, dan penuh cinta." Maya tersenyum dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Anakku, kalian adalah kekuatanku. Kalian adalah alasan aku bangkit setiap hari. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi ibu selain melihat kalian tumbuh bahagia dan sehat." Maya melihat senyum di wajah anak-anaknya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan kedamaian sejati dalam hidupnya. Semua yang telah terjadi, semua yang telah dilewati, akhirnya membawa Maya ke titik ini, ke titik di mana dia bisa merasa bebas, bahagia, dan puas dengan pilihan yang telah diambilnya. Maya akhirnya menyadari bahwa kehidupan bukan tentang mencari kesempurnaan atau tidak pernah membuat kesalahan. Kehidupan adalah tentang bagaimana kita memilih untuk bangkit setelah jatuh, bagaimana kita belajar dari kesalahan, dan bagaimana kita mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Maya telah melakukan semua itu, dan kini dia menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Hari-hari ke depan tidak akan selalu mudah. Maya tahu itu. Namun, dengan keyakinan baru, dengan anak-anaknya di sampingnya, dan dengan dirinya sendiri yang lebih kuat dari sebelumnya, Maya siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Maya tidak lagi menjadi wanita yang terperangkap dalam masa lalu. Dia adalah wanita yang bebas, yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya dan dalam hidupnya. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah kebahagiaan yang sejati. Epilog. Maya duduk di kamar tidurnya, melihat foto-foto lama yang tersebar di atas meja. Di dalam bingkai foto itu, ada banyak kenangan, baik yang manis maupun yang pahit. Tapi kini, setelah perjalanan panjang itu, Maya tahu satu hal. Dia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang tak tergoyahkan. Dengan senyuman di wajah, dia merapikan foto-foto itu dan menaruhnya di lemari. "Ini adalah babak baru," bisiknya pada dirinya sendiri. "Dan aku siap untuk memulai cerita yang lebih baik." Terima kasih telah mengikuti kisah Maya, sebuah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya. Jika kamu terinspirasi atau merasa terhubung dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya yang lebih menggugah hati.